Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari Kamis 24 Maret 2022. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini, di hari Kamis yang indah, kami mau belajar firman-Mu sebelum kami melangkah dalam perjalanan hidup kami sekeluarga. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya firman-Mu sungguh-sungguh menginspirasikan perjalanan hidup kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Kamis pagi kali ini, 24 Maret 2022, bertajuk Sangkakala ketujuh ditiup. Teks bacaan diambil dari Wahyu 11 ayat 15, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian menuliskannya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, tak ada seorang pun yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok. Tak ada yang dapat memperkirakan apakah esok dia sehat atau sakit, dia bergembira atau menangis, dan sebagainya. Tak ada seorang pun yang memastikan apakah kehidupannya di masa yang akan datang, dan tak seorang pun yang bisa meramalkan bahwa akan datang hari yang lebih baik di hari-hari sebelumnya atau di esok hari. Bahkan untuk menyelesaikan pergumulan yang dihadapinya, yang membuat kita lelah dan tak mampu untuk berpikir, inilah bukti kita adalah makhluk manusia yang terbatas. Namun ada satu pribadi yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan, karena Tuhan mempunyai kekuatan untuk menentukan sesuai kehendaknya. Pribadi itu adalah pencipta kita, Allah pencipta Khalik langit dan bumi. Bukan hanya mencipta, Allah juga memelihara, menyertai, dan menyelamatkan. Semua yang dirancangnya adalah yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Maka dengan begitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersandar pada kehendaknya. Tuhan Allah amat mengasihi kita karena Dia telah mengutus Yesus Kristus, lalu memelihara, memberkati, menebus, dan menyelamatkan kita. Bahkan tidak cukup sampai di situ, bahkan Tuhan Yesus menjadi hakim yang adil, Raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Yesus bukan saja juru selamat, namun Dia adalah hakim yang adil dan Raja damai sejahtera. Saudara-saudaraku, renungan kita hari ini mengingatkan setiap kita yang beriman kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kejahatan kita. Tuhan Yesus adalah hakim dan Raja bagi seluruh dunia. Sebelum waktu penghakiman datang dan Dia duduk sebagai Raja dan Hakim yang adil dan benar, Tuhan memberi kesempatan kepada kita
untuk kembali kepadanya, meninggalkan dosa, baik itu kemarahan, kebencian, dendam, kesombongan, egois, dan lain sebagainya. Sebelum sangkakala yang ketujuh ditiup, maka kita harus berbenah diri agar kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda. Seperti tulisan di 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia, sangkakala pada waktu kedatangan Yesus kembali. Reaksi kita saat mendengar bunyi sangkakala itu tergantung dari kesiapan kita menyambut akhir zaman, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Apa bunyi itu akan menggetarkan atau menggetarkan hati kita? Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bunyi itu akan menggentarkan hati. Namun bagi yang percaya, bunyi itu akan menggetarkan hati, sebab mereka telah siap hidup abadi bersama Yesus. Dengan ditiupkannya sangkakala, maka terdengarlah suara nyaring di dalam surga yang mengatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Di ayat 15. Dan ditekankan lagi bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Maka jika pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang duduk dalam pemerintahannya melakukan hal yang semena-mena, sebab Tuhanlah yang berkuasa. Karena itu, Tuhan yang berkuasa dan memerintah, maka kita hendaknya mempercayakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, di hari-hari masa perenungan Prapaskah ini, nas firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menghidupi kasih Kristus, yaitu mau berjalan, mau bekerja, mau berperilaku seperti Kristus, berusaha sekuat tenaga untuk meneladani kehidupan Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran dan cinta kasih. Bila sangkakala yang ketujuh ditiup, maka kita, nama kita dibacakan, dan kita ikut serta dalam arak-arakan untuk kemenangan. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah hari ini spirit renungan kami dapat menolong kami untuk bisa terus memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan datang kedua. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup
tak tinggal.